Assalamualaikum Bu Eka, apa kabar? Sehat-sehat Bu? Waalaikumsalam, Bu Ratna. Iya, alhamdulillah baik, Bu Ratna. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini sepertinya Ibu Eka tidak kelihatan bersemangat, tidak seperti biasanya ceria gitu. Maaf, ini kira-kira ada masalah apa ini Bu Eka? Itulah Bu Ratna. Sebenarnya saya tuh memang sedikit ada masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Ibu ada waktu nggak? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah saya ada waktu. Jadi Ibu tidak usah sungkan, nggak usah ada kepikiran nggak enak itu kalau mau bicara, ya kita sekedar ngobrol aja. Saya ada waktu kok banyak, nggak mengganggu kok Bu Eka. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ratna sebelumnya. Jadi begini Bu Ratna, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. Oh, jadi apa ini Bu Eka yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Eka ini? Dan nanti kira-kira apa kita ini ngobrol, nanti Bu Eka bicara, eee, apa ada yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Iya sih Bu Ratna, saya berharap nanti setelah kita berbincang-bincang, saya mendapatkan ketenangan, menceritakan keluh kesah saya. Baik. Kira-kira, selain itu, apalagi yang ingin, Ibu inginkan setelah kita, bicara dan ngobrol ini? Hmm, saya selain itu berharap dapat solusi dari masalah saya Bu Ratna. Oh, iya iya, semoga, kita nanti bisa mendapatkan pemecahan masalah dari Bu Eka ya, Bu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi permasalahannya ini apa, Bu? Coba sekarang ceritakan. Bu Ratna ingat tidak, beberapa hari lalu pengawas kita kan melakukan supervisi di tiap kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Bapak pengawas, Mbak Ratna. Oh, iya iya iya, heeh, insyaallah saya ingat. Tapi bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang, buat Bu Eka mendapat teguran dari, pengawas itu? Ya sebenarnya menurut saya masalahnya tidak terlalu serius sih, Bu Ratna. Mhm. Oh, tidak serius. Maksudnya tidak serius seperti apa sih, Bu? Itu loh Bu, Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oh, begitu. Tapi sebelumnya maaf ya, Bu, maksudnya, proses mengajar yang bagaimana sih, Bu? Apa Bu Eka dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa? Sehingga kok, Ibu, pengawas ini bisa mengkritik Ibu seperti itu? Jadi, sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks yang dari sekolahan, Bu Ratna. Oh, lalu
Waktu supervisi tersebut, Bu Eka, eee, responnya apa atau tanggapan dari Bu Eka waktu itu apa, waktu supervisi itu? Ya, saya menjelaskan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya itu Bu Ratna, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan Bu Ratna. Saya bingung, saya takut. Oh, jadi itu masalahnya. Tapi maaf, eee, saya izin bertanya dulu ini. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Ibu di kelas? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, dari laman-laman yang saya buka lewat website. Saya cari dari Google, menayangkan video, pembelajaran yang interaktif, dan juga menyenangkan saya rasa, Bu. Oh, tapi, kenapa Bu Eka tidak menggunakan buku teks? Apa kira-kira, alasannya gitu? Nah, itu Mbak Ratna. Saya itu merasa sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup mudah bagi murid. Murid-murid juga termotivasi, dan sejauh ini saya juga melihat tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus ya Bu Eka ya. Kemudian, setelah Ibu mengajar itu, Ibu, pernah menganalisis hasil belajar ada hasil pembelajaran Ibu tidak? Misalnya, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa kan, sekarang itu penting karakter dan profil pelajar, Pancasila pada para murid itu kan beragam dan belajarnya juga pun berbeda-beda begitu, Bu. Nah, kira-kira, Ibu sudah mengamati hasil dari pembelajaran itu atau belum, Ibu? Oh, betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada itu beberapa siswa saya yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Kok saya nggak kepikiran ke situ ya, Bu Ratna? Nah, mungkin itulah, Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dan juga menggunakan buku teks yang ada di sekolah. Jadi biar, hasil yang diperoleh itu lebih maksimal, begitu, Bu. Oh iya Bu Ratna, saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Iya, jadi ngomong-ngomong setelah Ibu bercerita, sekarang, bagaimana perasaannya? Iya Bu Ratna, terima kasih ya Bu. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan sampai rumah, saya juga masih kepikiran, sehingga akibatnya pekerjaan saya lainnya terbengkalai. Maaf ini Bu Eka, jadi kira-kira apa sih yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Ya, masih berkaitan sama permasalahan yang tadi sih Bu Ratna. Ya sebetulnya saya itu tidak nyaman, resah gitu, karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya Mmm. takut nanti akan jadi permasalahan bagi saya di kemudian hari, Bu Ratna. Oh iya, jadi ini bisa saya simpulkan, jadi Ibu, yang membuat Ibu Eka itu merasa nggak nyaman adalah saat supervisi itu.
karena Bu Eka tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas maaf memperingatkan Ibu, Ibu memberikan pendapat ataupun berargumen sehingga hal itu mungkin membuat pengawas merasa sedikit tersinggung. Makanya beliau lalu menyampaikan permasalahan ini kepada kepala sekolah. Begitu ya, Bu ya? Iya, Bu Ratna. Gimana ya, Bu Ratna? Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur sama Ibu Kepala Sekolah atau tidak ya? Ya jadi menurut saya sebenarnya untuk merefleksikan masalah ini dan, Ibu itu harus, mempersiapkan diri dulu ya, jadi merefleksi dulu. Jika nanti misalnya Bu Eka dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya, Bu. Amin ya, mudah-mudahan ya Bu, amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini untuk selanjutnya, dari apa yang sudah kita obrolkan tadi, apa rencana Bu Eka selanjutnya? Ya, Bu. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan saya solusi ya, Bu Ratna? Iya, sebuah, rencana yang bagus itu Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu lakukan selain, menemui beliau, menemui kepala Mmm, sekolah? Mungkin saya berencana akan menemui Bapak pengawas ya, Bu. Saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya akan mulai menggunakan buku teks di samping. Juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses pembelajaran yang baik. Terus, kemudian bagaimana untuk proses belajar mengajar Ibu Eka selanjutnya? Ya, begini Bu, setelah ini saya akan mulai memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar dan sumber-sumber yang sudah pernah saya gunakan itu tuh akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut Bu. Sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan murid saya di kelas saya Bu. Wah, Bu Eka, itu menurut saya adalah langkah penyelesaian yang sangat bagus. Saya setuju dengan ide Bu Eka itu. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega. Karena jujur Bu Ratna, saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar Bu Ratna. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan bersyukur Bu Eka, pada akhirnya Ibu sudah merasa lega, terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira Ibu punya komitmen apa untuk menjalankan rencana itu? Iya, saya cepatnya akan, eksekusi gitu ya, Bu, tatap muka ke depan sama beliau. Dalam proses kegiatan belajar, mengajar, saya akan mengacu kepada kurikulum, kemudian mematuhi peraturan yang ada, termasuk aturan pengawas tentang penggunaan buku teks, Bu. Secepatnya saya akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah, besok atau lusa saya akan menemui bapak pengawas. Oh iya, kemudian, selanjutnya kira-kira dukungan apa yang Ibu perlukan untuk melaksanakan, komitmen Ibu tadi?
Ya terkait masalah ini, saya juga masih dalam pikiran saya ini ya Bu Ratna. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru lainnya, sehingga barangkali ketika saya salah atau teman saya yang salah, kami bisa saling, mengingatkan begitu Bu Ratna. Wah, itu ide yang bagus Bu Eka. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan lebih nyaman. Iya, amin ya robbal alamin Bu Ratna. Terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-sarannya maupun masukannya. Sehingga saya sekarang merasa lebih lega, lebih enakan. Semoga kita nanti bisa menjadi guru yang lebih teladan ya Bu bagi murid-murid kita. Amin amin ya rabbal alamin, sama-sama Bu. Ya, Mbak Ratna, mohon maaf ya. Kebetulan setelah ini saya ada janji sama wali murid mau mempersiapkan acara parenting di sekolah. Iya Bu, silahkan. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih kembali Bu Assalamualaikum. Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Ratna. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Eka. Iya, alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah. Saya seneng dengernya, Bu Ratna. Masih sehat-sehat aja. Tapi ada apa nih, Bu Ratna? Kok kayaknya nggak bersemangat, nggak ceria kayak biasanya? Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa loh? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, tapi saya bingung mau cerita kemana, sama siapa. Kira-kira apa Bu Eka ada waktu? Mohon maaf ini loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bu Eka. Insya Allah ada waktu, Bu Ratna. Jangan sungkan. Ibu tidak mengganggu kok. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini, beberapa hari belakangan ini saya merasa sering tidak nyaman di sekolah. Pikiran saya nggak bisa tenang. Jadi apa, Bu, yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Ratna? Dan kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini nantinya? Saya berharap nanti setelah saya bisa bercerita dengan Ibu, itu saya bisa mendapatkan ketenangan itu, Bu. Kalau saya sudah mengungkapkan keluh kesah saya ini. Oh iya, kira-kira ada yang lain tidak yang ingin Ibu dapatkan? Ya, selain itu, saya juga berharap saya bisa mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Oh ya, semoga nanti kita dapat pemecahan masalah Bu Ratna ya. Jadi, permasalahan Bu Ratna sebenarnya apa sih? Cerita dong. Gini loh, Bu. Eh, Jadi beberapa hari yang lalu saya mendapat teguran dari guru kelas 5 yang karena kan kelasnya di sebelah kelas saya ya, Bu. Katanya kelas saya itu sering gaduh, ribut gitu, Bu, waktu saya tinggal dinas luar di minggu kemarin itu. Oh iya ya, saya tahu itu juga Bu. Lalu Ibu mendapat teguran bagaimana Bu? Jadi sebenarnya sih masalahnya nggak serius sih, Bu. Oh, tidak serius? Tidak serius yang seperti apa Bu Ratna maksudnya? Eh, jadi ibu guru kelas 5 itu bilang kalau kelas saya
itu anak-anaknya banyak yang sering keluar kelas waktu jam pelajaran. Maaf ini Bu Ratna. Maksudnya anak-anak sering keluar kelas dan ribut. Apakah ibu guru yang menggantikan ibu kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga dikritik seperti itu? Iya, jadi sepertinya beliau keberatan dengan keributan di kelas saya itu. Mungkin ya disebabkan karena guru pengganti saya itu, Bu. Oh, lalu setelah dikritik tadi itu, bagaimana tanggapan Bu Ratna? Responnya bagaimana terhadap guru kelas 5 tersebut, Bu? Sejujurnya ya saya sudah sampaikan dengan beliau bahwa selama ini kan kalau saya dinas luar itu saya meminta bantuan dari guru di luar sekolah saya. Itu Bu, maksudnya untuk menggantikan saya selama saya dinas luar. Oh, jadi masalahnya begitu. Maaf, kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya, Bu Ratna ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan ketika Ibu tugas di luar? Seperti yang saya ceritakan tadi kan, Bu. Jadi saya selama tugas di luar itu, saya meminta bantuan, guru pengganti dari luar. Sebenarnya, guru pengganti ini sudah saya berikan arahan dan juga RPP yang saya buat. Saya juga sudah, sedikit banyak menceritakan dan memberitahu pada beliau tentang karakter anak-anak di kelas saya, Bu. Lalu ngomong-ngomong nih Bu Ratna, kenapa Bu Ratna tidak meminta bantuan dengan guru di sekolah Ibu saja sih? Gini Bu, kan, di sekolah saya itu gurunya kan pas-pasan, hanya ada 6 guru kelas dan 2 guru bidang studi. Jadi, mereka penuh jam pelajarannya. Saya takutnya kalau mau minta bantuan mereka untuk menghandle kelas saya, itu akan malah mengganggu jam pelajaran mereka di kelas lain, gitu Bu. Oh ya sebenarnya itu sudah bagus. Kemudian nih Bu Ratna, kalau Bu Ratna ngambil dari guru luar, menurut Ibu hasilnya bagaimana Bu setelah guru pengganti itu? Apakah siswa mendapat menangkap materi beliau dengan baik? Apa yang sudah mereka ajarkan? Apakah Bu Ratna sudah melakukan analisis itu, Bu? Eee, ya kemarin waktu saya masuk, setelah 1 minggu dinas luar itu, memang saya adakan ulangan harian lah Bu, memang sengaja saya lakukan itu untuk, mengetahui anak saya ini selama saya tinggal ada ketinggalan materi atau tidak gitu Bu. Oh iya, berarti kalau begitu hasil hasil dari belajar anak-anak Ibu masih ada yang kurang bagus ya? Iya sih Bu, eee saya juga sebenarnya merasa sedikit bersalah gitu. Jadi kemungkinan, nanti saya juga akan ini Bu, saya lihat kalau misalnya diperlukan, saya sebenarnya ingin mengadakan jam tambahan gitu Bu untuk anak-anak itu. Nanti saya analisis dulu, kira-kira di materi mana anak itu yang kurang pemahamannya. Nanti, kesepakatanlah dengan, anak-anak kapan, mereka bersedia untuk, eee, ada jam tambahan buat saya mengajar apa namanya, mengejar ketertinggalan materi itu, Bu. Iya, Bu Ratna. Menurut saya, rencana Bu Ratna itu sudah bagus. Namun, apakah Bu Ratna tidak ingin
kelas Bu Ratna itu dipegang sama yang dari sekolah Ibu, karena kan yang lebih tahu tentang sekolah Ibu yang ada di sekolah Ibu sendiri, guru-guru yang ada di sekolah Ibu sendiri. Jadi mungkin menurut saya anak-anaknya juga merasa tidak nyaman kalau diajar dari guru dari luar, Bu Ratna. Iya sih Bu, saya juga memikirkan itu, tapi alhamdulillahnya kan untuk kedepannya ini saya memang masih ada jadwal untuk tugas-tugas luar, tapi mudah-mudahan itu tidak seminggu berturut-turut seperti yang kemarin-kemarin. Jadi itu hanya mungkin 1 minggu, sehari atau 2 hari lah Bu, kalau saya lihat jadwalnya. Jadi nanti saya mau berkoordinasi lah dengan kepala sekolah dan teman-teman yang lain gitu. Jadi siapa yang pas kira-kira jamnya sedang kosong seperti guru mata pelajaran itu bisa menggantikan di kelas saya gitu Bu. Iya, Bu Ratna, menurut saya itu sudah bagus. Jadi nanti Bu Ratna bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah, meminta izin dengan kepala sekolah, dan meminta bantuan kepada guru yang ada di sekolah Ibu saja. Gitu ya, Bu. Iya Bu, tapi sebenarnya ada satu lagi nih keresahan saya Bu. Ada apa, Bu Ratna? Jadi selama 1 minggu itu saya dinas luar, mungkin ada wali murid ya yang eh, mempertanyakan keberadaan saya gitu Bu. Kenapa kok ditanya dengan anaknya Bu Ratna yang mengajar bukan Bu Ratna dalam seminggu ini gitu Bu. Ya, kalau begitu berarti Bu Ratna tinggal berkoordinasi itu lagi, Bu, dengan guru dengan wali muridnya. Kenapa kok Bu Ratna tidak mengajar? Dan menurut saya sih ya Bu Ratna, ketika Ibu sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, nanti kepala sekolah yang akan membantu Ibu untuk berbicara dengan wali murid Ibu tersebut sehingga tidak terjadi miskomunikasi begitu, Bu Ratna. Iya, iya juga ya Bu ya. Eh, Nanti mungkin kalau pas ada wali murid yang datang menjemput anaknya, sebaiknya saya mungkin bisa menemui salah satu wali murid dan bisa menjelaskan ya Bu ya, bahwa sebenarnya saya mendapat tugas yang lain gitu. Tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Iya, Bu Ratna, begitu. Jadi saya kalau saya boleh menyimpulkan ini ya, Bu Ratna merasa uh, agak kurang nyaman dengan teguran dari teman Ibu, lalu dari uh, wali murid gitu ya, Bu Ratna ya. Iya, iya Ya, Bu. jadi kalau kalau nanti terjadi seperti itu, menurut saya Bu Ratna bisa merefleksikan, sehingganya nanti Bu Ratna bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali murid gitu. Iya Bu, jadi memang setelah ini ya saya nanti meminta bantuan dengan teman-teman ini saja, satu sekolah, kemudian nanti saya berikan tambahan untuk anak dan juga menjelaskan dengan wali murid juga gitu. Ya, wah itu sebuah rencana yang bagus Bu Ratna. Lalu kira-kira masih ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Eh, Saya rasa dengan saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, Bu, jadi biar saya mendapat arahan yang bagus dari beliau. Iya. Terus kira-kira nih Bu Ratna, bagaimana nantinya tentang proses kegiatan belajar Ibu selanjutnya nih? Saya mau inilah Bu, dengan anak-anak gitu, kapan bisa dimulai ada jam tambahan untuk anak-anak untuk mengejar materi yang tertinggal itu, Bu.
Wah, subhanallah, luar biasa sekali ya Bu Ratna. Langkah-langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu udah sangat bagus. Saya setuju dengan, ide-ide itu. Alhamdulillah, syukurlah Bu, jadi saya sekarang merasa lebih, lega karena jujur ya saya takut, mau mengambil, jam pelajaran di luar jam pelajaran itu. Takutnya ya, eee, nanti malah, eee, tidak disetujui atau bagaimana dengan, oleh wali murid gitu Bu, karena kan, anak mereka justru akan lebih lama di sekolah gitu. Nah, iya alhamdulillah ya Mbak Bu Ratna, saya juga merasa senang, saya sangat bersyukur akhirnya, Bu Ratna sudah merasa lega. Terus dari yang sudah kita rencanakan Bu Ratna rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu jalankan untuk rencana itu, Bu? Yang jelas saya akan secepatnya, besok mungkin saya akan langsung berdiskusi dengan anak-anak, kira-kira mereka mau melaksanakan jam tambahan itu di hari apa, itu, Bu. Iya. Wah, kalau selanjutnya, dukungan apa ya, Bu, yang kira-kira dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut, supaya komitmen itu nanti bisa berjalan? Nah, terkait masalah tambahan jam itu mungkin saya minta, persetujuan kepala sekolah dan mungkin saya nanti minta inilah, apa, surat edaran gitu untuk dibuatkan untuk wali murid gitu dari kepala sekolah. Wah, ide bagus sekali itu, Bu Ratna. Eee, semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang, lebih tenang, lebih nyaman. Saya bisa lihat Bu Ratna yang dulu, yang ceria, begitu. Amin, Bu. Dan terima kasih banyak ini atas waktu dan semuanya, baik saran ataupun masukan dari Ibu. Jadi saya sekarang merasa enakan dan juga lega. Semoga nanti kita bisa menjadi guru yang, lebih baik ya Bu untuk para murid kita. Amin ya robbal alamin. Ya, sama-sama Bu Ratna. Jadi ini saya mohon maaf ya Bu, kebetulan ini saya ada janji dengan salah satu wali murid ya eee untuk saya sosialisasi masalah ini Bu. Oh iya, silakan Bu Ratna. Ya terima kasih Bu Eka. Sama-sama Bu Ratna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.